Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya itu permasalahan lama versus COVID Wuhan yang terjadi dari mulai tahun kemarin dan sekarang ditambah lagi COVID Delta versus permasalahan baru. Nah ini kalau kita compare semua dengan perbandingan dengan firman Tuhan teman. Jadi versusnya firman Tuhan katakan kita harus bersukacita dalam Tuhan gitu. Nah ini nanti saya coba jelaskan teman-teman di kitab Yohanes pasal 15 ayat 1-8 dan kitab terkait dengan kitab Filipi 4 ayat 1-9. Jadi temanya kembali lagi teman-teman. Permasalahan lama versus COVID Wuhan versus COVID Delta versus permasalahan baru versus sukacita dalam Tuhan. Jadi semua permasalahan itu kalau kita borong jadi satu teman-teman, ya permasalahan versus dengan sukacita dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Nah untuk memperjelasnya, coba saya masuk dulu, saya bacakan di kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 15 ayatnya 1-8. Coba teman-teman cari kitab Yohanes pasal 15 teman-teman, ayatnya 1-8. Judulnya di sini pokok anggur yang benar teman-teman. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kata firman Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Setiap ranting padaku, pada Tuhan itu, yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku gitu. Jadi maksud Tuhan kalau kita mau hidup teman-teman, apabila kita mau hidup dan sudah mengenal dan percaya Tuhan, sudah percaya dan mengenal Tuhan, ya harus tinggal di dalam firman-Nya Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhannya teman-teman. Kalau tidak kita akan mati, tidak bisa hidup gitu dan tidak bisa berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi Tuhan ibaratkan Tuhan itu adalah pokoknya, pohonnya, kita adalah rantingnya. Jadi kalau ranting tidak tinggal di dalam pokoknya, di dalam pohonnya, ya pasti nggak dapat hidup teman-teman. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering dan menjadi kering gitu. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Dalam hal ini Bapakku Tuhan Allahku dipermuliakan, yaitu jika kita berbuah banyak dan dengan demikian kita adalah menjadi murid-muridnya gitu. Nah ini kalau dari sisi kacamata rohaninya, firman Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Nah ini kalau berarti kan kita mesti tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita mau hidup ya tidak bermasalah, ya berarti kita harus tinggal di dalam Tuhan. Nah untuk bicara bermasalah tidak bermasalah itu parameternya teman-teman ya kembali lagi dari parameter apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Nah ini saya coba kaitkan teman-teman dengan kitab Filipus. Sebelum masuk ke draft, saya masuk lagi ke kitab Filipus teman-teman. Kitab Filipi pasal 4 teman-teman. Kitab Filipi pasal 4 ayatnya 1-9 teman-teman. Ayatnya 1-9 teman-teman. Dan coba kita baca dulu. Karena itu saudara-saudaraku kasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih, yang kekasih gitu.
Nah, nasihat-nasihat terakhir, Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran pemberitaan firman Tuhan itu, bersama-sama dengan Klemena dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ini firman Tuhan katakan begitu, teman-teman. Jadi firman Tuhan tekankan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan gitu. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah gitu. Itu firman Tuhan yang katakan begitu, teman. Bersukacitalah. Tapi kalau orang dunia kan berpikirnya bersuka bagaimana gitu. Permasalahan lagi segini banyak gitu. Ada permasalahan lama yang terkait apa, misalnya usaha, keluarga yang belum selesai, ya datang masa pandemi COVID yang dari Wuhan tahun-tahun kemarin. Sekarang yang Wuhannya belum teratasi gitu, datang lagi ya COVID lagi yang jenis baru Delta dari India. Kalau Wuhan kan dari Cina, teman-teman. Nah, ini dari Delta dari India. Nah, ini kalau kita bicara terus kita ikutin permasalahan, kalau dari sisi versi firman ini tidak berakhir, teman. Terus permasalahan itu akan terus akan ada gitu. Nah, ini justru bagaimana caranya dengan permasalahan lama kita, adanya permasalahan COVID Wuhan yang dari Cina itu, ya ditambah lagi sekarang ada permasalahan COVID Delta yang dari India itu, dan tidak tahu berita-beritanya juga ada kemungkinan datang virus-virus COVID yang namanya beda dan dari negara lain, ya kita nggak ngerti gitu. Bahkan ada yang dicurigai jangan-jangan nanti Indonesia keluar lagi versi COVID versi Indonesia gitu. Nah, ini nggak ngerti. Yang jelas permasalahan COVID itu belum habis, teman-teman. Juga kan kita juga akan menghadapi permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya baik dalam urusan keluarga kita, dalam urusan usaha kita, dan lain-lain gitu. Pasti akan dibermasalah. Nah, kalau dari solusinya firman Tuhan mengajarkan yaitu bagaimana caranya kita mengantisipasinya, bukan melawan permasalahan, tapi bagaimana kita hidup menjadikan permasalahan itu menjadi berkat, teman-teman. Nah, ini yang repotnya ini, teman-teman. Kalau kita belum mengerti akan firman Tuhan, masa sih permasalahan jadi berkat gitu? Karena kembali dikatakan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 aja. Di sini udah belum apa-apa bunyinya begitu, teman-teman. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau di sini ditekankan bersukacitalah senantiasa, jadi kan seolah-olah kan senantiasa itu kan seolah-olah jadi bersukacita seperti bohong-bohongan gitu, teman-teman. Kalau dari sisi duniawinya, ya bersukacita itu berbohong-bohong, padahal kita ngadepin masalah. Tapi setelah iman kita terjadi peningkatan iman kita, kalau kita percaya memang Tuhan itu maha besar, maha kuasa, maha tahu, maha hadir gitu. Ya benarnya kan kenapa kita mesti takut dengan permasalahan, teman? Maksud firman seperti itu loh. Jadi kalau kita percaya dengan Tuhan, kita percaya kalau kita hidup di dalam firman Tuhan itu tidak mungkin ada masalah, ya kenapa permasalahan mesti kita takutkan? Jadi kuncinya kembali lagi sangat bergantung kepada kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, dan juga tergantung dari berapa tinggi tingkat iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu maha besar, yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, dan maha segala macam gitu. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu seperti itu gitu, terus permasalahan mesti ditakuti apanya, teman-teman? Gak perlu ada takut permasalahan. Ini mengucapkannya mudah, teman-teman, tapi dalam prakteknya itu nggak mudah, teman. Karena waktu kita menghadapi permasalahan, kita dihadapkan dalam dua hal. Satu, sisi internal kita di pribadi kita, yang kedua eksternal kita. Nah, kalau internal kita, teman-teman, ya biasanya problemnya kan karena kita masih punya jiwa dan daging, kita masih hidup di dunia gitu. Kadang-kadang kita jadi grogi juga, teman, karena compare dengan dunia pada umumnya, orang-orang dunia pada umumnya gitu. Atau orang-orang keyakinan pada umumnya, mereka melakukan apa? Nah, kita grogi, teman. Nah, kalau masalah eksternal dari kita, biasanya waktu kita belajar untuk
senantiasa bersukacita dalam permasalahan. Nah, ini keluarga kita bisa komplain, teman-teman. Yang namanya anak kita bisa komplain, mungkin istri kita, pasangan kita bisa komplain, yang namanya keluarga kecil kita, keluarga besar kita, semua bisa komplain kita. Kenapa kok dalam kondisi bermasalah kok sukacita gitu. Nah, ini yang jadi yang perbedaan antara solusi duniawi dengan rohani itu di situ, teman-teman. Tapi kembali lagi firman Tuhan katakan bahwa ya bersukacitalah senantiasa. Jadi seolah-olah bersukacitalah dalam permasalahan itu gitu. Asal di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jadi firman di ayat 4 itu tekankan seperti itu, teman-teman. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur gitu. Jadi diajarkan firman seperti itu, teman-teman. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam firman Tuhan tadi gitu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu gitu. Dan apa yang telah kita pelajari, dan apa yang telah kita terima, dan apa yang telah kita dengar, dan apa yang kita telah lihat padaku gitu, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita gitu. Nah, ini jadi kalau solusi firman itu seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, permasalahan itu harus dilawan dengan sukacita yang dari kita yang di dalam Tuhan gitu. Di dalam Tuhan dalam arti kata ya hidup melakukan firman Tuhan, dan memang hidup keseharian kita dengan menghidupkan roh Tuhan, teman. Jadi dengan firman Tuhan dan roh Tuhan ini ya kita tidak pernah akan ada rasa ketakutan sama sekali, teman-teman. Ya timbulnya sukacita. Jadi kalau teman-teman tanya apa solusi secara rohani menghadapi permasalahan lama kita, permasalahan COVID Wuhan yang dari Cina itu, COVID yang Delta dari India itu, atau COVID yang lain, bahkan setelah COVID pun akan kembali timbul permasalahan-permasalahan yang kita akan hadapi, baik urusan keluarga kita, usaha kita, komunitas kita, dan lain-lain, teman. Jadi isinya di dunia itu ya semua permasalahan, teman-teman. Dan antisipasi itu kembali ke Filipi 4 pasal 4 tadi gitu, bahwa jawabannya ya bersukacitalah senantiasa, teman, di dalam Tuhan gitu. Jadi simpel sekali, teman-teman. Rohani itu simpel sekali. Nah, ini saya coba masuk, teman-teman, ke dalam materi tema saya gitu, yang di draft saya itu, teman-teman, supaya nggak terlalu lama, teman-teman. Jadi judulnya yang tadi permasalahan lama versus COVID Wuhan yang dari Cina versus COVID Delta yang dari India versus permasalahan baru yang nanti akan timbul, baik itu nanti kaitannya dengan COVID lain lagi, atau kaitannya dengan masalah usaha kita, apa kaitannya dengan usaha kita gitu, atau dengan pendidikan anak kita dan lain-lain gitu. Ya versus ya sukacita dalam Tuhan gitu. Itu yang firman Tuhan kasih solusi seperti ini. Dan saya coba jelaskan, teman-teman ya. Permasalahan demi permasalahan akan selalu hadir, datang gitu dalam hidup kita. Antisipasi dan solusi permasalahan akan sangat bergantung kepada seberapa dalam kita mengaku percaya dan kenal Tuhan gitu. Jadi kalau kita mengaku percaya dan kenal Tuhan, berapa dalam gitu. Ya kalau kita hanya sekedar percaya Tuhan dan mengenal Tuhan itu dari pikiran, perasaan, kehendak kita saja, ya kita tidak tahu, teman-teman, isinya firman Tuhan itu apa gitu. Isinya perintah peraturan Tuhan tidak tahu, isinya janji Tuhan tidak tahu, isinya rancangan dan kehendak Tuhan tidak tahu. Lah bagaimana kita bisa ngomong kita percaya Tuhan dan mengenal Tuhan gitu, kalau memang kita semua tidak tahu gitu. Jadi akhirnya Tuhan yang ditekan, disudutkan oleh kita, bahwa Tuhan itu ya hanya dari imajinasi kita, dari imajinasi kita, dari pikiran, perasaan, kehendak kita saja. Nah ini bikin kacau, teman-teman. Kalau kita bicara soal permasalahan versus sukacita gitu, kalau kita menggunakan pikiran, perasaan, kehendak kita, ya dalam permasalahan mana ada sukacita gitu. Kan justru mesti kebalik gitu. Di dalam Tuhan itu ada sukacita yang untuk mengcover urusan permasalahan. Jadi
kebalik-balik kalau kita tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, teman-teman. Jadi di sini saya katakan ya itu kembali lagi tergantung dari seberapa kita percaya dan seberapa kita kenal Tuhan. Jika dalam jalur kebenaran, kebenaran Tuhan yang benar gitu, kebenaran Tuhan yang benar dalam firman Tuhan, maka permasalahan akan dapat menjadi memaksimalkan tuaian berkat gitu. Malah kebalik, teman-teman. Kalau di dalam rohani, permasalahan itu bagaimana meningkatkan tuaian berkat kita gitu. Nah, meskipun setelah kita lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita jadi akan mengerti bahwa berkat Tuhan itu tidak semua melulu seperti orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan, atau orang yang keyakinan bahwa berkat Tuhan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan jasmani, dengan duniawi. Tapi berkat Tuhan itu juga bisa berkaitan dengan rohani, teman-teman. Dengan urusan rohani, dengan urusan akhirat nanti gitu. Nah, ini justru yang harus kita cari kan, bagaimana kita mendapat bekal untuk akhirat. Karena akhirat itu kekal, jasmani duniawi itu adalah sementara, cuma 70, 80 atau 120 tahun gitu. Nah, ini yang bedanya antara pola duniawi rohani seperti ini, teman-teman. Prinsip dasar firman Tuhan, kita harus hidup di dalam jalan firman dan bersama Tuhan, maka kita akan hidup kita akan hidup berbuah banyak gitu, akan dapat berbuah banyak, akan bisa berbuah banyak oleh karena kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita gitu. Yang Tuhan harapkan begitu loh, kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Itu baru benar, teman-teman. Hidup yang benar secara rohani seperti itu. Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita gitu. Nah, ini seperti yang di firman di kitab Yohanes 15 pasal kitab Yohanes pasal 15 ayat 7, teman-teman. Mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Itu firman katakan begitu, teman-teman. Tapi kembali lagi, minta apa gitu? Minta yang kita minta sebelum kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, pasti berujungnya permintaannya jasmania dan duniawi gitu. Tapi setelah kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, permintaan kita bukan itu yang priority, teman-teman. Yang priority itu bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat dan bagaimana kita menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan sesama kita. Itu sasaran kita. Tapi kalau bicara orang-orang yang tidak mengenal mengerti firman Tuhan, akan kebalik, teman-teman. Dia akan urusan-urusan yang ini, teman-teman. Urusan-urusan yang terkait dengan duniawi saja gitu. Nah, ini jadi tergantung sekali, minta apa itu tergantung, teman-teman. Dan semakin kita hidup dapat berbuah banyak oleh karena banyak tuaian janji-janji Tuhan. Dalam hal inilah nama Tuhan Allah dapat dipermuliakan gitu. Berbuah secara rohani adalah berkat yang berupa rohani maupun jasmani. Nah, ini jadi ukuran berkat ini relatif, teman-teman. Jadi berbuah banyak itu relatif, tergantung kita mau anggap apa gitu, perbuatan kita apa, buah perbuatan kita apa. Tapi yang jelas kalau dari sisi firman Tuhan, buah perbuatan yang bagus itu adalah yang untuk berkat rohani dan bukan untuk berkat jasmani. Karena buat apa mau berberkat jasmani yang sifatnya fana gitu, kalau berkat yang dari rohani kan sifatnya kekal, teman-teman. Apa hal penting yang harus kita lakukan jika kita mau dan mampu tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita gitu. Ya, ini seperti yang di kitab Filipi 4 pasal 4 katakan gitu. Ya, perintahkan, bukan cuma katakan, perintahkan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Nah, ini di kitab Filipi 4 pasal 4 ayat 4 tekankan seperti itu, teman-teman. Dan ditekankan di sini senantiasa. Senantiasa itu bukan berarti bersukacita setelah tidak ada masalah gitu. Ya, justru senantiasa bersukacita dalam kondisi bermasalah. Maksud senantiasa begitu, teman-teman. Jadi jangan sampai disalahartikan oleh teman-teman bahwa ya ngomong sih gampang-gampang aja, kalau nggak ada permasalahan kita bisa bersukacita, kalau ada masalah mana bisa bersukacita. Nah, ini firman Tuhan tekankan begitu, ada kata senantiasa. Jadi waktu kita bermasalah pun ya kita harus bersukacita gitu. Itu Tuhan inginkan seperti itu gitu. Penekanan senantiasa adalah bukan saat permasalahan berlalu kita menjadi bersukacita, tapi justru saat kita alami permasalahan kita harus bersukacita. Ya, selama kita tidak atau belum percaya dengan tingkatan iman yang tinggi gitu, oleh karena kita belum atau tidak memiliki kedalaman pengenalan dan pengertian
yang maksimal serta belum atau tidak tahu bahwa harus hidupkan roh Tuhan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan, maka kita tidak akan mampu bersuka cita, teman-teman. Nah, itu tadi dikatakan gitu. Kalau firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Ya kembali lagi, bersukacita dalam kondisi senantiasa itu berarti bersukacita dalam kondisi yang bermasalah, bukan di dalam masalah gitu. Nah, untuk bisa bersukacita dalam permasalahan, dalam kondisi bermasalah, ya satu-satunya jalannya itu, teman-teman, harus bisa mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah, waktu kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita akan tahu gitu ya yang terkait dengan apa sih yang Tuhan perintah peraturkan, apa sih yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan rancang dan kendaki. Nah, dari itu semua, teman-teman, akan timbul iman, teman-teman. Bagaimana kita berkembang iman kita, meningkat iman kita, sehingga iman percaya kita kepada Tuhan itu total gitu lah. Nah, kenapa total? Karena kita makin tahu gitu bahwa Tuhan itu ya apa membuat perintah peraturan seperti ini, kenapa kita mesti ngalami ini karena kita jadi tahu gitu apa sih janji-janji Tuhan, kita jadi tahu, teman, apa sih rancangan kehendak Tuhan, kita juga jadi tahu gitu. Nah, kalau kita tahu semua, terus apa yang kita takutkan gitu. Nah, waktu kita kehilangan rasa takut itu, ya berarti kita bisa bersuka cita. Bahkan apa ya, bisa dianggap gila oleh orang dunia bahwa kita malah berharap-harap permasalahan itu tidak segera habis gitu. Karena dengan permasalahan itu seperti anak tangga menuju level iman yang makin meningkat dan menuju tuaian janji Tuhan makin maksimal, teman-teman, lewat permasalahan itu gitu. Nah, teman, kalau waktu pengertian saya katakan seperti ini juga bisa oleh orang dunia dianggap nggak waras, teman-teman. Ya, masa sih permasalahan bisa dianggap tuaian janji Tuhan? Ya memang seperti itu gitu. Ya kalau memang kita sudah lebih mengenal mengerti firman Tuhan, dan daging kita, jiwa kita, tubuh kita, jiwa kita bisa dikalahkan oleh roh kita gitu. Nah, itu salah satunya untuk mengalahkan itu ya mesti menghidupkan roh Tuhan lagi, teman-teman. Kalau kita cuma menggunakan roh kita dengan diisi jiwa dan tubuh kita, ya roh kita nggak punya power apa-apa. Tapi begitu roh kita diisi oleh powernya roh Tuhan gitu, roh kudus atau nur kalau orang muslim katakan gitu ya, atau roh kebenaran, ya kebenaran firman Tuhan gitu, ya pasti roh kita akan menjadi kuat, teman, bisa melawan yang masalah-masalah, ya permasalahan di dunia ini dengan mudah gitu, teman-teman. Maksudnya gitu, teman-teman. Nah, terus Tuhan kita maha besar dan maha kuasa, tidak ada permasalahan yang Tuhan tidak tahu, karena Tuhan kita maha tahu dan maha hadir gitu. Nah, ini kalau kita simpulkan ke sini, teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau kita pengen tahu firman di Filipi 4 ayat 4 tadi benar adanya gitu, bersukacitalah senantiasa dalam kondisi kita seperti itu gitu. Ya, kembali bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah gitu. Ya, kembali lagi, ya kuncinya ada di seberapa dalam, teman-teman, kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, seberapa mampu gitu ya kita mengerti dan melakukan firman Tuhan, seberapa besar kita bisa menghidupkan roh Tuhan bersama dengan hidup kita gitu. Itu sangat bergantung sekali dari kita sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita belum memiliki iman percaya kita di level-level yang di atas gitu, ya kadang-kadang kita di mulut bisa katakan bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir. Tidak ada suatu pun yang di luar kontrol dia, di luar kontrol Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu gitu. Semua pasti dalam rencana Tuhan. Nah, di mulut kita bisa katakan seperti itu, teman-teman. Tapi dalam prakteknya gitu, apakah dalam perbuatan kita nyata-nyata bahwa kita percaya itu gitu? Nah, kalau kita percaya itu, ya berarti kan kita harus melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan. Nah, salah satu yang Tuhan perintah peraturkan itu ya bersukacitalah itu, teman-teman. Bersukacitalah senantiasa dalam menghadapi permasalahan itu gitu. Nah, wujudnya yang saya mengerti, teman-teman, wujudnya bersukacita apabila kita memang beriman percaya kepada firman Tuhan yang tadi di Filipi 4 ayat 4, kita harus bersukacita. Dampaknya itu nanti akan banyak, teman-teman. Jadi misalnya hubungan pasangan suami istri jadi akhirnya tetap harmonis. Kenapa harmonis? Karena dua-dua pihak ya saling percaya gitu, saling percaya kepada Tuhan.
Tapi kalau misalnya si suami percaya Tuhan, tapi istrinya tidak percaya Tuhan secara total gitu, ya bagaimana dalam permasalahan suami bisa bersuka cita dalam kondisi di sebelahnya ada istri yang sedang murung gitu, ya sedang berduka cita, ya kan susah teman, hidupnya kan begitu gitu. Sebaliknya sama teman, apabila seorang istri gitu ya, seorang istri sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan lebih banyak daripada suaminya, atau tingkat level imannya sudah jauh lebih tinggi daripada suaminya. Nah akhirnya si pihak istri ini kan bisa teman-teman melakukan firman Tuhan yang tadi di Filipi 4 pasal 4 itu, bersukacela senantiasa di dalam Tuhan, itu si istri bisa melakukan itu. Nah problemnya apakah istri itu bisa bersuka cita kalau suaminya tetap lagi murung, lagi mutung gitu, lagi stres, lagi grogi. Nah ini juga kendala juga teman-teman. Nah cuman ya Tuhan kan tahu itu semua teman-teman. Makanya kan Tuhan katakan pasangan itu juga bisa dijadikan kayak tempa gitu, tempat menempa besi melawan besi gitu. Kalau saya mengerti gitu, yang namanya ujian cobaan itu teman-teman, kalau kita ngadepin ujian coba itu ketemu dengan masyarakat luas, itu lebih mudah teman-teman, karena kita tidak kenal masyarakat secara semua gitu, karena luas gitu. Begitupun apabila ada permasalahan dengan komunitas gitu, komunitas juga kan banyak orang teman-teman, jadi kita banyak orang dan bisa kita hindari teman-teman. Permasalahan itu kita dengan keluarga besar gitu, ya masih oke lah, lebih kecil jumlahnya daripada komunitas, tapi tetap bisa kita hindari juga teman-teman. Permasalahan dengan keluarga kecil kita, misalnya dengan kakak adik kita sekandung gitu, ya itu juga masih bisa kita menghindar teman-teman. Persoalan dengan anak-anak kita, atau dengan mantu kita, atau dengan mertua kita masih bisa menghindar juga teman-teman. Tapi begitu kita masuk ke dalam persoalan dengan suami istri, dengan pasangan, ini yang repot teman-teman. Ya bagaimana gitu? Karena dalam firman Tuhan tidak pernah ada solusi bagaimana orang boleh menceraikan gitu. Jadi akhirnya tempaan ujian cobaan terkait dengan pasangan suami istri, saya bilang itu adalah tempaan yang terbesar teman-teman. Pertempaan yang paling berharga gitu. Karena ya bisa aja Tuhan biarkan, Tuhan datangkan, Tuhan berikan gitu, Tuhan tarik ya permasalahan ini biar timbul sampai ke level suami dan istri, ke pasangan suami dan istri gitu. Nah waktu permasalahan itu datang sampai ke pasangan suami istri, yang tadi saya katakan, jadi timbulnya gitu teman-teman. Jadi satu ke satu itu jadi saling menyempurnakan gitu. Jadi apabila si suami itu lebih mengenal mengerti firman Tuhan lebih dulu, apabila suami itu lebih beriman kepada Tuhan lebih dahulu karena mengenal firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan, ya pasti istrinya tertinggal teman-teman. Tapi sebaliknya kalau istri yang lebih dulu mengenal mengerti akan firman Tuhan dan lebih beriman kepada Tuhan gitu, iman percaya kepada Tuhan, nah akhirnya sama aja teman-teman. Ya si suami yang tertinggal. Nah ini kendala ini teman, yang memang apa ya, ujian cobaan level atas gitu, level tinggi bagi kita sebagai manusia. Jadi kita jangan ngomong itu cuman sekedar ujian cobaan bagi suami istri, bukan teman-teman. Karena untuk Tuhan, suami istri itu tetap pada akhirnya di dalam keselamatan akhirat nanti, suami istri itu tidak menjadi satu di sana sebagai suami istri. Jadi masing-masing pribadi juga diproses teman-teman. Cuman suami istri yang mengalami proses ujian cobaan ini gitu, contohnya menghadapi permasalahan dengan sukacita ini, ya ini adalah untuk ujian cobaan pribadi si suami atau pribadi si istri. Bisa aja gitu, yang istri itu dipakai Tuhan untuk tempaan si suami, tapi bisa juga suami dipakai oleh Tuhan sebagai tempaan si istri gitu. Nah ini yang mesti kita hati-hati seperti ini teman-teman. Jadi kalau memang kita harus minimal harus memberitahu kepada pasangan kita bahwa ada pengertian firman yang semacam ini gitu. Jadi ya kalau memang suami itu sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, sudah lebih punya iman lebih percaya daripada istrinya, dan memang karena si suami itu mau menghidupkan roh Tuhan di dalam
mencari pengertian firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan gitu. Nah, ini kan pasti si suami akan dalam kadar yang jauh lebih kuat daripada istri, teman-teman. Nah, ini yang mestinya si suami menceritakan kepada istri gitu. Ya, bagaimana caranya menarik istri untuk bisa seperti si suami. Tapi dalam realita di kenyataannya, teman-teman, waktu suami punya pengertian seperti itu, ya dia malah berhenti. Nggak bisa, teman-teman, karena istrinya tidak ada pengertian seperti itu. Akhirnya siapa yang tertarik siapa gitu ya. Kalau pengertian suami sudah sebagus itu gitu, sebenar itu, ya tidak berani menghadapi istri yang seperti yang belum mengerti akan firman Tuhan lebih dalam. Akhirnya si suami kan berhenti, teman-teman, berhenti untuk menunggu istri gitu. Nah, begitu pun jadinya kebalik, teman-teman. Kalau misalnya si istri yang sudah lebih mengerti juga, ada konsekuensi juga menunggu suami. Jadi kalau menurut saya mestinya ya kita jelas tidak dianjurkan oleh firman Tuhan untuk berpisah bercerai gitu. Ya kita tetap, maksud saya nggak bisa gara-gara kita tidak boleh berpisah, tidak boleh bercerai, bukan berarti punya alasan jadi kita berhenti mencari kedalaman dengan Tuhan, tinggal di dalam. Ya kita tetap harus berjuang, teman-teman, meskipun dalam kondisi seperti itu. Kenapa? Karena waktu kita tetap berjuang untuk mencari Tuhan, itu ujian cobaan buat kita pribadi, teman-teman. Jadi itu dapat plus poin, bahkan jadi bisa jadi satu kesukaan gitu, satu kesukaan Tuhan bahwa kita ini lebih membela Tuhan daripada pasangan kita. Jadi si suami juga lebih membela Tuhan daripada membela istrinya, si istri juga sama, bisa lebih membela Tuhan daripada suaminya. Nah, ini yang menyukakan Tuhan, teman. Itu proof, jadi bukti dari Tuhan bahwa apabila ujian cobaan itu nyampe ke level suami istri, pasangan suami istri, dan tetap suami lebih pentingkan Tuhan daripada istri, dan istri lebih pentingkan Tuhan daripada suami, dengan dua-duanya tetap istilahnya dasar suami harus mengasihi istri, menomorsatukan Tuhan, tapi tetap dengan mengasihi istri. Baliknya istri juga sama, menomorsatukan Tuhan dengan tetap tunduk kepada suami gitu. Nah, ini akhirnya Tuhan bangga sekali, teman. Tuhan bangga sekali kita menjadi suami, sebagai pribadi seorang suami bisa begitu, ya Tuhan suka sekali, disenangkan gitu. Begitupun Tuhan juga akan bangga dan senang sekali apabila ada istri seperti itu. Bagaimana tetap istri menomorsatukan Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi tetap dengan tunduk kepada suami. Suami juga sama, bagaimana menyenangkan dan membanggakan Tuhan gitu, tetap menomorsatukan Tuhan, tapi dengan tetap mengasihi istri. Nah, ini yang diharapkan Tuhan itu seperti itu, teman. Jadi saya ingetin lagi, jangan sampai kalau antara pasangan suami istri belum satu level, satu saat dikorbankan, akhirnya Tuhan yang ditinggalkan. Itu yang salah, teman-teman. Jadi kita lanjutkan saja selama dasarnya tadi. Jadi kita tetap prioritaskan suami, prioritaskan Tuhan nomor satu dengan tetap mengasihi istri, dan istri juga tetap prioritaskan Tuhan nomor satu dengan tetap tunduk dengan suami gitu. Mudah-mudahan sharing ini bisa berguna, teman-teman, dan apabila kita ngalamin tekanan-tekanan, ya kita kembali lagi ingat kitab Filipi pasal 4 ayat 4 tadi, bahwa Tuhan mendaki bahwa kita harus bersuka cita gitu. Oke, teman-teman, coba kalau memang ada gunanya dan memang bisa ditangkap, yang khususnya hari ini saya tekankan jangan sampai gara-gara kita tidak harmonis dengan suami atau istri, dengan pasangan hidup, akhirnya kita berhenti mencari Tuhan, teman-teman. Itu sayang sekali. Jadi kita yang lebih baik teruskan aja yang seperti yang tadi disarankan. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.